Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Coy Is. Perkenalkan, saya Khairul Iksan dari STEBI Al Muhsin Yogyakarta, Prodi Perbankan Syariah dengan nomor induk mahasiswa 251201002. Hari ini kami akan membawakan sebuah pembahasan menarik dengan judul Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen di Pondok Pesantren. Dalam proyek ini kami mengamati bagaimana sebuah pondok pesantren mengelola kegiatan pendidikan, pembinaan, dan keseharian santri dengan menggunakan 4 fungsi utama manajemen, yakni planning, organizing, leading, dan controlling. Di sini kita sedang bersama pemimpin dan pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Mustafa, yakni Abuya Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Muhammad bin Yahya, SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu fungsi perencanaan. Setiap pondok pesantren tentu memiliki tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dari hasil pengamatan kami, tujuan utama pesantren ini adalah membentuk santri yang berakhlak, memahami ilmu agama, memiliki keterampilan hidup, dan siap terjun ke masyarakat. Bagaimana menurut pendapat Abu ya? Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya kepada Saudara Ihsan yang mengadakan acara podcast pada malam hari ini. Menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Saudara Ihsan tentang masalah planning, tentu saja dalam setiap pondok pesantren manapun akan berusaha membuat setiap kinerja pondok pesantren baik dan terbaik bagi santri-santrinya. Mereka akan memulai dalam usaha mereka menjadikan baik dan terbaik bagi santri-santrinya adalah dengan mengadakan planning. Planning ini tentunya merencanakan perencanaan awal dari proses pembelajaran, sistem belajar santri yang ada di pondok pesantrennya masing-masing. Oleh karena itu, pondok pesantren akan mengadakan seperti penyusunan kurikulum, kegiatan sehari-hari setiap pagi sampai malam, kemudian apa yang akan dilakukan, kemudian bagian keamanan apa yang perlu diamankan, itu semuanya diatur sebelum semuanya tentunya harus ada planning yang tertata. Jika tidak ada planning yang tertata, maka semua proses belajar dan mengajar santri itu akan tidak teratur dan tidak tetap. Itu menurut pendapat saya. Nah, selain strategi yang tadi disebutkan, pesantren ini juga menerapkan langkah-langkah teknis, yakni misalnya jadwal belajar terstruktur, pembagian kelompok belajar, hingga agenda evaluasi bulanan untuk memantau perkembangan santri. Baik, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yakni organizing atau pengorganisasian. Bagaimana model pengorganisasian yang terjadi di pondok pesantren ini? Alhamdulillah, model organizing atau organisasi yang ada di pondok pesantren Rodotul Mustafa ini membagi struktur-struktur tugas menjadi beberapa bagian. Misalnya, pemimpin pondok pesantren mengambil kebijakan inti dari seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil dari organizing-organizing yang di bawahnya. Maksudnya organizing yang di bawahnya ini seperti adanya organisasi daripada tim pengajar, atau organisasi daripada tim keamanan, atau dari organisasi kepengurusan seperti kepengurusan kamar, kepengurusan dapur, kepengurusan tim kebersihan dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas daripada kebijakan yang langsung diambil oleh pimpinan pondok pesantren ini. Terima kasih. Nah, dari yang kita amati, struktur ini penting agar kegiatan berjalan teratur. Masing-masing bagian tahu perannya. Misalnya, ustadz bertanggung jawab terhadap pembelajaran, sedangkan musyarif atau pengurus fokus memastikan kedisiplinan santri di asrama. Terus kita masuk ke manajemen yang ketiga, yakni leading, yaitu bagaimana pesantren memimpin dan menggerakkan semua komponen. Bagaimana pesantren menggerakkan semua komponen? Tentunya di dalam leading ini adalah gaya kepemimpinan.
Gaya kepemimpinan ini bisa diambil dari pemimpin pesantren itu menunjukkan sikap, akhlak, serta bagaimana dia mencontohkan kepada santri-santrinya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tugas-tugas saja yang diberikan, bukan hanya tulisan-tulisan aja yang dianjurkan, tetapi beliau atau seorang pemimpin pesantren harus bisa memberikan contoh suri toladan yang baik kepada santri-santrinya. Itu termasuk dari hal yang bisa diambil dari leading ini. Nah, dalam komunikasi, pesantren ini menggunakan metode ceramah, pengarahan pagi, dan musyawarah untuk memberikan instruksi dan motivasi santri. Lalu, hal apa yang diambil dari pesantren untuk memotivasi para santri-santri untuk melakukan ini, leading ini? Baik, terima kasih. Dalam melakukan leading untuk masalah motivasi, tentunya setiap pesantren berbeda-beda. Pada kami, di pesantren kami memberikan motivasi kepada santri-santri dengan pemberian penghargaan, seperti penghargaan bagaimana mereka ceramah dan bagaimana mereka mendapatkan nilai-nilai yang terbaik sehingga mereka berhak untuk mendapatkan hadiah atau berhak mendapatkan apa yang mereka perlu dapatkan dalam wacana pembelajaran ini, sehingga timbul dari santri-santri tersebut rasa ghirah, rasa ingin besar untuk lebih belajar, untuk lebih mencapai pada tujuan ketika dia mondok di pesantren ini. Nah, ya kita lanjut ke fungsi yang terakhir, yakni controlling, yaitu memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan. Apa saja langkah atau controlling yang dilakukan di pondok pesantren ini? Controlling bisa kita atau evaluasi ini bisa kita lakukan, bisa kita lihat bagaimana santri-santri kita belajar, bagaimana hasil daripada pembelajaran mereka selama di pondok pesantren ini, maka bisa kita lihat dengan adanya evaluasi harian atau adanya ujian yang kita adakan setiap mingguannya, agar kita bisa tahu setiap minggu mereka sudah mendapatkan ilmu apa atau sampai batas mana mereka mendapatkannya. Terus kemudian ujian bulanan, di tahap akhir ujian semester, itu juga menambahkan wawasan dan keilmuan mereka sehingga lebih paten dan permanen pada otak-otak santri-santri kita. Juga kita lihat dari kedisiplinan mereka, kita lihat nilainya mereka dalam kedisiplinan, bagaimana kita bisa bertanya dari tim-tim pengawas atau pengurus-pengurus yang mengurusinya, sehingga kita bisa tahu bagaimana santri ini. Nah, ini tentunya kita akan tanyakan dan kita akan pertanyakan pada setiap ketua-ketua organisasi. Kita kembali lagi kepada organisasi tadi. Ketua-ketua organisasi yang sudah dipasrahkan dan diserahkan pada setiap tugasnya masing-masing. Dari yang kita lihat tadi, yang dijelaskan Abuya bahwa kegiatan yang tidak sesuai target, misalnya santri kurang disiplin atau program tidak berjalan maksimal, maka pesantren melakukan tindak lanjut seperti perbaikan jadwal, pengarahan ulang, dan pembinaan khusus. Dari hasil pengamatan kami, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren Rodotul Mustafa ini menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan cukup efektif. Perencanaan yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, kepemimpinan yang berorientasi teladan, serta evaluasi yang rutin membuat kegiatan pesantren berjalan tertib dan efisien. Namun meskipun demikian, ada beberapa saran dari beberapa teman, dari beberapa sahabat, dari beberapa kolega yang ingin agar pesantren ini lebih besar dan lebih maju. Tentunya ditambahkan adanya fasilitas-fasilitas, adanya digitalisasi, adanya pembelajaran-pembelajaran ekstra dan lain sebagainya. Kita masih berusaha dan kita sambut saran-saran yang terbaik itu, dan kita tetap meminta dan memohon kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita untuk memberikan masukan-masukan, saran-saran yang terbaik serta kritik yang membangun. Bukan kritik yang menjatuhkan, tetapi kritik yang membangun agar kita lebih maju dan kita lebih ke depan untuk anak-anak Indonesia, anak-anak Muslim Indonesia. Demikian podcast kami tentang manajemen pondok pesantren. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua.
Amin. Dan terima kasih untuk Abu Ya Al-Habib Hamid bin Abdurrahman bin Muhammad bin Yahya SPD MPD atas waktunya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.